Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan semua kita. Dan itulah yang kita harapkan. Kita tercatat sebagai hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kemenangan di dalam kehidupan kita sebagai seorang insan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berusaha dengan hati yang ikhlas memuji Allah Jalla wa Ala. Orang yang memuji Allah dengan ikhlas, dia merasakan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah yang tidak dilandasi dengan keikhlasan dan keyakinan, hanya mungkin sebuah hafalan, mungkin tidak mempunyai banyak dampak di dalam dirinya.
Dengan selalu kita mengulangi pujian untuk Allah Rabbul Alamin, semoga rasa syukur kita atas nikmat Allah semakin meningkat. Dan dengan mensyukuri nikmat Allah, kita mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwasanya Allah akan menambahkan nikmat itu sendiri kepada kita. Dan yang terutama sekali dalam hal ini adalah nikmat agama. Karena memang al-muslimun mutafawituna fi islamihim wal mu'minun mutafawituna fi imanihim. Kaum muslimin itu bertingkat-tingkat di dalam derajat keislamannya, kepatuhannya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat keimanannya. Maka ada celah bagi kita untuk senantiasa berharap untuk meningkatkan keimanan dan memperbaiki keislaman kita. Bahkan di antara tanda bagusnya agama seseorang, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Ustaz Permana tadi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya agama seseorang, dia mempunyai satu sifat yang mulia, dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Karena sebagian orang terkadang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah untuk agamanya dan juga tidak untuk dunianya, bahkan mungkin bisa menjatuhkan dia kepada kehinaan dan kemudaratan. Maka mari kita selalu berusaha untuk memuji Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat, kita mengucapkan salam kepada beliau. Dan ini adalah di antara yang Allah syariatkan kepada kita. Begitu juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau seluruhnya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan segenap kaum muslimin yang senantiasa berusaha untuk meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Para hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Qiyamah dari ayat 36 sampai ayat 40. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Apakah manusia itu menyangka bahwa dia setelah diciptakan ayyut seraka sudah, terus dia ditinggalkan begitu saja, dibiarkan hidup semaunya dan semampunya untuk meraih segala yang berguna bagi dirinya. Dan kemudian setelah dia berbuat dan berkarya di muka bumi ini, tidak akan ada pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dia telah lakukan.
Karena setelah dia mati, yang dia menganggap telah hancur seluruh tulang belulangnya, telah bercerai-berai daging-dagingnya, dia menganggap segala sesuatu sudah selesai. Bukankah mereka dahulunya hanyalah setetes air, yaitu setetes air mani yang dipancarkan, kemudian berkembang menjadi segumpal darah, dan dari itu Allah menciptakannya, menjadikannya makhluk dan menyempurnakannya menjadi manusia. Setelah itu, maka dia jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Demikian bagus dan sempurnanya penciptaan Allah dan perkembangannya. Kemudian setelah itu mereka kembali kepada Allah, mereka meninggalkan dunia ini. Maka bukankah zat yang telah menciptakan kalian sedemikian rupa mampu untuk mengulang kembali, menghidupkan orang-orang yang telah mati? Para ulama menjelaskan tafsir ayat ini bahwasanya apakah manusia itu menyangka berarti berkeyakinan, tumbuh keyakinan di dalam hatinya bahwa selesai kehidupan dunia, habis sudah persoalan, sehingga tidak ada hisab, tidak ada perhitungan atas apa-apa yang dia lakukan dalam kehidupannya ini. Itu hisab mereka, persangkaan mereka, perhitungan mereka, bahwa menurut mereka selesai dalam kehidupan dunia, selesai sudah persoalan. Tapi di dalam perhitungan Allah tidak demikian. Ketahuilah bahwasanya Allah yang menciptakan dari tiada menjadi ada tentu lebih mampu dan tidak pantas kita ragukan bahwa Allah akan membangkit kembali nanti setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan atau untuk menagih pertanggungjawaban dari setiap manusia atas apa-apa yang dia lakukan, dan kemudian membalasi atas perbuatan-perbuatan mereka. In kana khairan bi khairin wa syarran bi syarrin. Bahwasanya jika perbuatan-perbuatannya baik, Allah akan membalas dengan kebaikan, dan jika perbuatan-perbuatannya buruk, maka akan dibalas dengan keburukan. Dan tidak seorang hamba pun yang akan terbebas daripada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lelaki dan tidak wanita, tidak yang tua dan tidak yang muda, tidak yang kaya dan tidak yang miskin, tidak rakyat dan tidak yang berkuasa. Seluruhnya akan mendapat perhitungan dan wajib mempertanggungjawabkan. Ini menjadi catatan penting bagi semua kita tanpa pilih bulu siapapun Anda. Dan bahwasanya kehidupan dunia ini terlalu pendek. Kehidupan dunia ini terlalu pendek kalau kita membuat perhitungan hanya untuk kemaslahatan dunia semata. Toh dunia ada di dalam jaminan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini
dengan tujuan utama hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak pandang bulu. Semua orang, semua manusia itu diberi kewajiban utama oleh Allah. Mereka diciptakan ke dunia dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian dan tidak ada yang diistimewakan. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluk diciptakan dalam rangka tauhidullah. Maka ya, barang siapa yang menepati hal ini, selamat dia, dan siapa yang menyelisihi, maka sengsara dia. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan memberikan balasan kepada kita berdasarkan amal-amal yang pernah kita torehkan ketika kita hidup di permukaan bumi ini. Di dalam surat Yasin ayat 54 Allah berfirman, "Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Pada hari itu seseorang tidak akan dizalimi sedikit pun. Kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat dalam kehidupannya tidak ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan tidak ada yang ditambah. Dan Allah akan balas berdasarkan amal-amal yang mereka lakukan. Bahkan bukan saja amalan untuk kepentingan di akhirat, atau bukan balasan di akhirat saja yang tergantung kepada amal, bahkan kehidupan dunia juga, ya, Allah sebutkan itu erat kaitannya dengan amal seorang hamba. Sebagaimana di surah An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang melakukan amal-amal yang baik, apakah dia lelaki maupun wanita, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, dia seorang yang beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata para ulama, itu dalam kehidupan dunia. Dia akan dibimbing oleh Allah, dia akan diberi ketenangan, dia diberi kecukupan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, bisa beramal saleh, tidak terperangkap di dalam kesengsaraan dan dosa. Dan kemudian di akhirat Allah lipat gandakan pahalanya dari amal-amal yang mereka lakukan. Nah, setiap kita tidak ada yang dikecualikan. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin, para hamba-hamba Allah, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya semua kita punya semangat yang besar, punya kemauan yang besar untuk meraih apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk beramal dengan amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Jalla wa ala. Karena dipastikan tanpa kecuali beberapa saat lagi semua kita akan kembali kepada Allah. Dan pertanggungjawaban itu pasti tanpa kecuali. Dari Abu Barzah Nadlah ibnu Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin
yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi wa huwa sahih. Dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu an, dia mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beranjak atau tidak bergeser kedua kaki atau telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, dan tentang ilmunya, apa yang dia laksanakan, dan tentang hartanya atau dari hartanya, dari mana dia usahakan hartanya itu dan kemana dia nafkahkan harta tersebut, dan tentang jasadnya, dirinya, untuk apa dia pakai. Riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis ini banyak pelajaran penting. Setidaknya yang akan kita sampaikan pada hari ini ada 3 faedah penting dari hadis ini. Itu berkaitan dengan pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita laksanakan, yang kita perbuat, yang kita pergunakan di dalam kehidupan kita yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama adalah berkaitan dengan hisabu yaumil qiyamah, wa huwa yad'una limuhasabati anfusina lil ijabati ala hadhil as'ilah. Pertama berkaitan dengan hisab pada hari kiamat, ya, perhitungan tentang diri kita di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Siapa yang beramal amal kebaikan walau semisal biji dzarah, yaitu yang sangat kecil, nanti dia akan lihat. Sebaliknya, barang siapa yang beramal dengan amalan keburukan walau sekecil apapun, nanti dia akan lihat. Yakinkah kita akan adanya hari kiamat? Semua kaum muslimin meyakini. Salah satu di antara rukun iman adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari kemudian. Dan kemudian beriman kepada hari akhir itu adalah
mengimani semua peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, sesuai yang dikhabarkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Karena termasuk di antara rukun iman adalah beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka hal ini, keimanan kepada hisab di hari kiamat, perhitungan di hari kiamat, itu akan memanggil kita untuk menghisab pribadi-pribadi kita, membuat perhitungan terhadap amalan-amalan yang kita lakukan, baik amalan hati, keyakinan, i'tiqad dan lain-lainnya, amalan lisan, semua ucapan-ucapan kita, wa amalul arkan, amalan anggota tubuh dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, hadis ini menuntun kita, menasihati kita untuk menghisap, yaitu kehidupan kita, agar setiap kita berbuat dan berkata, kita melakukan perhitungan sebelum melakukannya. Akankah amal yang kulakukan ini mendatangkan maslahat untuk masa depanku, atau akan menjerumuskan aku ke dalam jurang kemudaratan? Dan alat ukurnya untuk menghitung semua itu adalah Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada perintah yang terdapat dalam Al-Quran kecuali dikarenakan apa yang diperintahkan itu adalah untuk kemaslahatan anak Adam, untuk kemaslahatan kita. Dan tidak ada satu larangan pun di dalam Al-Quran kecuali Allah melarangnya dikarenakan adalah hal itu membahayakan untuk kehidupan kita. Bahkan di surah Al-Kahfi di ayat yang awal disebutkan bahwasanya Allah turunkan Al-Quran itu, ya, di mana di dalamnya tidak ada sedikit pun kebengkokan. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran. Ya, manusia saja yang salah di dalam menyikapi Al-Quran dikarenakan hakikat hidupnya bukan untuk tujuan sebagaimana Allah ciptakan dia secara utuh, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Orang-orang yang tujuan utamanya mentauhidkan Allah punya keyakinan penuh bahwasanya Al-Quran pasti mendatangkan maslahat tatkala orang-orang berpegang dengan Al-Quran. Ya, agar kita menghisap diri-diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti. Tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang harta yang dimiliki, bahkan tentang jasadnya. Semua itu akan ditanya. Karena dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata-mata, untuk mentauhidkan Allah, dan kemudian apa-apa yang diberikan kepadanya adalah untuk menopang tujuan ini.
termasuk harta yang Allah anugerahkan kepada umat manusia itu sebetulnya dalam rangka untuk menopang tujuannya agar bisa meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan di surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Jadikanlah akhirat sebagai tujuanmu atas segala sesuatu yang Allah berikan kepadamu, ya, yang harus digunakan untuk menyelamatkan kehidupan akhirat. Itu yang paling utama. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bahagianmu di dunia, karena ada kenyataannya hidup kita sementara di dunia ini. Dan kemaslahatan dunia tidak mesti dengan menantang tujuan akhirat. Untuk mendapatkan hidup yang baik di dunia, untuk mendapatkan kesuksesan di dunia, dan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, tidak mesti mengorbankan agama. Allah tidak menjadikan kesuksesan dunia harus dicapai dengan dosa, tidak. Tapi karena memang sangkaan manusia terkadang tidak mengikuti apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tempuh jalan-jalan pelanggaran terhadap agama ini karena dia anggap seolah-olah kesuksesan dunia tidak mungkin diraih kecuali dengan meninggalkan sebahagian agama. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Fa innahu man hasaba nafsahu al-yawm hana alaihi al-hisab ghadan yaum al-qiyamah. Bahwasanya barang siapa yang selalu menghisap dirinya dalam kehidupan dunia ini, dia melakukan perhitungan atas seluruh yang dia laksanakan, apakah ini benar atau tidak, apakah ini mudarat atau tidak, sehingga yang baik dia ambil, yang buruk dia tinggalkan. Kalau demikian sikap orang yang hidup, ya, hana alaihil hisab yaumul qiyamah, ringan baginya perhitungan di hari kiamat nanti. Tapi siapa yang serampangan dalam hidup dunia ini tanpa membuat perhitungan berdasarkan agama, dia kejar semua yang nikmat menurut syahwatnya, dan dia abaikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka ingatlah, sunnatullah pasti terjadi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka untuknya kehidupan yang sempit. Dia akan diberi kesempitan, ya, di akhirat dan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun." Surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini sering kita dengar. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap kalian, setiap jiwa itu memperhatikan, melihat apa yang dia siapkan untuk menghadapi kehidupan hari esok. Ini menunjukkan bahwa kehidupan masa depan tergantung kepada bekal yang Anda siapkan hari ini. Inilah masanya sekarang ini, termasuk detik ini kita duduk di masjid ini dalam rangka berbekal untuk menghadapi hari depan. Wa tazawwadu, dan berbekallah kamu sekalian, karena masa datang akan dihadapi. Wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khaira zadit taqwa, sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah. Tidak ada bekal yang lain yang lebih baik. Ini bekal terbaik untuk menghidupi masa depan.
harta yang kita siapkan, ya, harta yang kita siapkan sebagai bekal masa depan, ya, itu kecil manfaatnya. Bahkan terkadang harta yang berlimpah dalam kehidupan seseorang, dia tidak bisa mencicipinya. Dia nggak bisa menyelesaikan urusan-urusannya dengan harta melimpah yang ia miliki, yang selama ini dia tumpuk-tumpuk dan dia hitung, yang dia sangat sedih akan berkurangnya. Tapi pada hari-hari tertentu akan dia sadari bahwa harta itu tidak ada apa-apanya. Contohnya ketika orang ditimpa penyakit saja, penyakit yang berat, ya, ketika jutaan bahkan miliaran uang habis untuk berobat, kesehatan tak juga diraihnya, seberapa penilaian batinnya ketika itu terhadap harta? Seberapa qimatul amwal, nilai harta di dalam hati seorang hamba yang sedang menghadapi kasus seperti itu. Bertakwalah. Takwa adalah bekal terbaik. Senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya berdasarkan syariat, berdasarkan ilmu, dalil, karena mengharapkan balasan dari Allah, dan meninggalkan kemaksiatan berdasarkan dalil karena takut kepada ancaman siksa dari Allah Jalla wa'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Khabir yaitu bahwasanya Allah itu mengabarkan dia berilmu yang ilmunya itu sangat detail tentang seluruh yang kalian kerjakan. Jangan anggap ada yang luput. Berkata Ibnu Katsir mengenai tafsir ayat ini, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'malis salihati liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum. Kata beliau, hitunglah oleh kamu sekalian diri-diri kalian sebelum kalian dihitung, dan coba kalian lihat, dan lihatlah oleh kamu sekalian apa yang kalian buat sebagai simpanan. Madza iddakhartum, apa yang kalian simpan, ya, apa yang kalian simpan untuk kepentingan diri-diri kalian dari amal-amal yang baik untuk menghadapi yaitu hari akhir, kehidupan yang abadi. Dunia darul amal, tempatnya berbuat, wal akhirah darul jaza, hari pembalasan, tempat pembalasan secara murni. Dan berkata Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi gadan an tuhasibu anfusakum watazinu lil ardi al akbari. Kata beliau,
hitunglah diri-diri kalian sebelum kalian dihitung, dan timbanglah amalan-amalan kalian sebelum ditimbang pada hari kiamat. Ya, kalian timbang amalan-amalan kalian sebelum ditimbang pada hari kiamat. Sesungguhnya sikap yang demikian itu, cara yang demikian itu membuat lebih ringan buat kalian di dalam menghadapi hisab nanti, ya, di hari akhirat. Yaitu sebelum kalian dihisab dan ditimbang pada hisab dan perhitungan yang sangat besar, pada hari yang sangat besar, yaitu hari akhirat. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, innal mu'mina qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillah azza wa jalla, wa innama khaffal hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya, wa inna masyaqqal hisab yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabatin. Kata beliau Hasan Al-Basri, sesungguhnya seorang mukmin adalah pemimpin terhadap diri-diri mereka. Merekalah yang akan bertanggung jawab terhadap diri-diri mereka, bukan orang lain yang akan bertanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab atas diri-diri mereka. Kalau ada orang yang menjanjikan kepada kita bahwa dia yang bertanggung jawab tentang kehidupan nanti di akhirat, ya, maka jangan percaya itu. Kalau ada seseorang yang menyuruh kita meninggalkan kewajiban dan melakukan yang haram, jangan lakukan, jangan ikuti. Kenapa? Karena setiap orang harus bertanggung jawab tentang dirinya. Dia tidak bisa limpahkan kepada orang yang menyuruhnya. Dosa mereka untuk mereka. Tak ada seorang manusia yang bisa menjamin orang lain. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada, ya, keluarganya, kepada pamannya, kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, mintalah oleh engkau kepadaku harta yang aku miliki, tapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah sedikit pun. Setiap pribadi bertanggung jawab terhadap dirinya atas seluruh amal-amal yang dia lakukan di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini sesama hamba yang dianjurkan kita berbuat baik satu sama lainnya, itu adalah dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong untuk mewujudkan kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seseorang bisa menjamin orang lain, tidak. Tak bisa seorang ayah menjamin anaknya, menyelamatkan anaknya. Tak bisa seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya. Bayangkan dikandungnya 9 bulan, kemudian dilahirkan dengan susah, disusukan selama 2 tahun, dirawat begitu sulitnya, terkadang tak bisa tidur malam gara-gara merawat anaknya yang begitu dia sayangi, dibantu oleh suaminya menyiapkan nafkah dan membantu untuk merawatnya. Namun begitu besar sayangnya kepada anaknya, dia hanya bisa memberikan manfaat-manfaat sebatas yang diizinkan oleh Allah, hanya sebatas mengajak, memberi fasilitas. Tapi keselamatan si anak tergantung kepada mereka.
bagaimana dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul saja tidak bisa menyelamatkan ya keluarganya, pamannya, bahkan pamannya Abu Talib tak bisa diselamatkan dikarenakan tidak mengucapkan la ilaha illallah, apalagi umatnya. Oleh sebab itu seorang hamba jangan berharap bahwa dia akan masuk surga dikarenakan faktor orang lain, dikarenakan ketakwaan orang lain dia akan masuk surga. Tidak. Ayahnya ulama, tidak ada jaminan anaknya akan masuk surga. Termasuk pemimpin yang paling bertakwa sekalipun terangkat menjadi pemimpin, tidak menjadi alasan bagi antum untuk bisa masuk surga hanya dan mengandalkan karena pemimpin kami pemimpin orang yang bertakwa. Tidak. Dan kekafiran dan keganasan seorang pemimpin juga tidak menjadi hujah bahwa kami masuk neraka gara-gara pemimpin. Tidak, masing-masing tetap bertanggung jawab. Maka bersyukurlah jika Allah dekatkan ya kita dengan orang-orang yang bertakwa, yang bisa membantu kita untuk bertakwa di dunia ini. Dan bersabarlah ketika Allah kumpulkan kita, Allah dekatkan kita dengan orang-orang yang jelek, dan itu adalah ujian untuk kita dalam kehidupan. Tapi tugas engkau tetaplah satu, mentauhidkan Allah, melaksanakan apa yang diwajibkannya dan meninggalkan apa yang diharamkannya. Dan untuk itu Anda pasti akan dihitung oleh Allah tanpa kecuali. Ya, kemudian kata beliau, hanya saja ringannya hisab seorang hamba di hari kiamat, atau ringannya hisab terhadap suatu kaum di hari kiamat bagi mereka yang telah menghisap hidupnya di dunia. Dia hitung kehidupannya di dunia ini dengan memperhitungkan menurut agama, maka ringan baginya nanti. Dan hanya saja beratnya hisab di akhirat dikarenakan suatu kaum itu atau seseorang itu tidak mempedulikan di dunia ini, dia tidak menghisap dirinya dan dia tidak memperhatikan agamanya dengan baik dalam kehidupan dunia ini. Ya, bahwasanya faedah pertama dari hadis tersebut adalah bahwa kita pasti akan dihisap nanti, dan masa depan kita terutama di akhirat tergantung kepada baik dan buruknya amal yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Amal itu meliputi amalan hati, amalan lisan, dan amalul jawarih. Yang landasan seluruh amal kebaikan adalah tauhid. Maka memperbaiki dan menyempurnakan tauhid, membersihkan dari segala bentuk kesyirikan, tugas penting setiap muslim. Bahkan Rasul diutus untuk itu. Tidaklah diutus seorang Rasul melainkan agar menyampaikan kepada umatnya, u'budullah wajtanibut taghut, sembahlah oleh kalian semua Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan masalah hisab. Kan ada hadis yang menyebutkan adanya segolongan dari kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, bagaimana dengan keterangan yang tadi bahwasanya setiap seseorang itu akan dihisab? Maka
Dijelaskan oleh Syekh Saleh Munajid ketika beliau ditanya tentang hal itu. Beliau jelaskan bahwasanya al-aslu ayyuhasaban nasu kulluhum fi mauqifil qiyamah illa sinfan minan nas yatafaddalu Allahu alaihim fayudkhiluhumul jannata min ghairi sabqi hisabin wala adzabin kama sabaqa ya fi jawabis su'al raqam itu pada nomor 4203 kata beliau. Pada asalnya setiap orang akan dihisab pada hari kiamat. Pada asalnya setiap orang akan dihisab pada hari kiamat. Illa sinfan, kecuali satu golongan. Ya, kecuali satu golongan. Yaitu Allah telah mengistimewakan mereka. Allah menganugerahkan kepada mereka keistimewaan bahwasanya Allah masukkan mereka tanpa hisab, yani tanpa azab, ya. Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana yang ma'ruf tentang hadis yang berkaitan dengan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau sekumpulan orang dari jarak jauh, ya, satu rombongan yang besar, kemudian dikatakan kepada beliau itu adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan beserta mereka sab'una alfan, ada 70.000 orang, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin, akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang mana ketika Nabi menjelaskan siapa mereka, Nabi menyebutkan ciri-ciri mereka, diantaranya tidak meminta untuk diruqyah. Salah satu ciri mereka tidak meminta untuk diobati dengan cara ruqyah. Berobat dengan cara ruqyah itu adalah berobat dengan dibacakan jampi-jampi, ya, yaitu dengan membacakan Al-Quran atau nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, doa-doa, dan terdiri dari bahasa Arab dan boleh juga dari bahasa selain Arab, asalkan isinya tidak mengandung kesyirikan melainkan permintaan kepada Allah. Maka disebutkan ini pengobatan yang dibenarkan, tapi orang yang memintanya dikatakan menjadi penghalang masuk surga tanpa hisab. Syekh Sulaiman Ruhaili memberi penjelasan tentang hal ini. Kenapa Nabi menyebutkan bahwasanya salah satu penyebab terhalangnya orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah yaitu orang yang minta diruqyah, bukan diruqyah atau meruqyah, tapi minta diruqyah, karena pada umumnya kata beliau bahwasanya orang yang meminta diruqyah itu adalah mengurangi tawakalnya, sehingga dia menganggap hebat tukang ruqyah, hebat ruqyahnya, dikarenakan pengobatan dengan ruqyah pengobatan secara yaitu gaib, itu dengan bentuk ibadah, cenderung mengurangi tawakal. Oleh sebab itu kata beliau, kalau ada orang yang minta ruqyah dengan catatan dia yakin yang menyembuhkan semata-mata Allah, dan dia meminta ruqyah dikarenakan ruqyah dibolehkan dalam Islam, dia minta itu sebatas karena sebagai sebab yang diizinkan oleh Allah, dan kalau dia sembuh dia puji Allah, dan kalau dia tidak sembuh dia bersabar, karena segala sesuatu adalah dengan izin Allah. Itu hanya semata-mata usahanya. Kalau demikian keadaannya, meminta ruqyah tidak menjadi penghalang untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua, yang masuk surga tanpa hisab adalah yaitu orang yang tidak minta dikai, di mana Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa pengobatan dengan kai itu dibolehkan, tapi Rasulullah SAW tidak menyukainya. Rasulullah membenci berobat dengan kai, itu dengan besi panas, dengan menempelkan besi panas. Yang ketiga, ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab yaitu adalah wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayyur. Apa itu tatayyur? Apa tatayyur? Enggak apa-apa, sebut dia. Apa tatayyur? Anggap sial atau sebaliknya anggap keberuntungan,
dengan kode alam. Dengan kode alam. Jadi tatayur itu dikatakan oleh Syekh Shalih Abdul Aziz sifatnya umum, bukan hanya burung saja. Asalnya berkata dari tair, burung. Tapi bukan hanya dari gerak burung saja. Bisa binatang apa saja. Atau peristiwa yang terjadi di depan kita. Kemudian menjadi pendorong kita untuk melaksanakan amal yang kita rencanakan atau menjadi penghalang dikarenakan tanda-tanda yang terjadi di depan kita. Itu namanya tatayur. Maka kalau demikian, umpamanya kita berniat safar, mau berangkat, kemudian ada tanda-tanda yang muncul di depan kita, apakah melintasnya ular atau tabrakan mobil di depan kita, kemudian jadi alasan buat kita, ini seolah-olah isyarat bahwa perjalanan kita enggak baik, kemudian kita batal. Nah, ini yang begini dikatakan at-tatayyur minasyirki. Tatayur itu adalah syirik. Masuk kupu-kupu, tanda tamu akan datang. Berbunyi burung ini, tanda ada orang meninggal. Ya, hari ini adalah hari sial. Hari baik itu hari seperti ini dan lain-lainnya. Ya, kalau mau bepergian tabrakan kendaraan di depan, ini bahaya, berarti pulang balik, enggak jadi berangkat. Ini semua bentuk tatayur. Dan orang yang terjatuh kepada tatayur, yaitu dia laksanakan rencananya, dia tetap jalankan rencananya, dia perkuat rencananya itu dikarenakan ada suatu kejadian di depannya, atau dia berhenti, dia tidak lanjutkan. Kenapa? Ada tanda-tanda alam. Ini tatayur dalam bentuk kesyirikan. Dan ini jadi penghalang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena berarti ada yang menentukan, dia meyakini kejadian-kejadian di muka bumi terkait dengan tanda-tanda tersebut. Apa kaitannya dengan umpamanya, ya, ketika kita akan berangkat kelihatan tabrakan kendaraan di depan kita, terus apa hubungannya dengan perjalanan kita, ya, yang jauh lagi yang akan terjadi pada waktu yang akan datang nantinya? Kita tidak tahu, itu gaib. Maka tidak ada yang mengabarkan yang gaib kepada kita, ya, tak ada seorang yang mengetahui yang gaib. Rasul mengetahui yang gaib kalau Allah beritahu dengan wahyu. Terus apakah kita ini mendapat wahyu? Tidak. Kalaupun ada bisikan setan, setan yang melarang antum pergi. Iya ya? Kalau begitu nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau ada keyakinan itu. Betapa banyak saudara kita yang terjebak dalam keyakinan seperti ini yang perlu diperbaiki dengan dakwah tauhid. Ya. Dan kemudian yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua sebab secara syar'i, kemudian serahkan kepada Allah hasilnya. Karena Allah Maha tahu dan Allah pasti memberi kesimpulan yang terbaik untuk seorang hamba yang bertauhid dan taat kepada Allah Jalla wa ala. Nah, orang seperti ini, ya, orang seperti ini itu diistimewakan. Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tidak akan beranjak, ya, telapak kaki seorang anak Adam hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Artinya dia akan ditanya tentang kehidupannya. Nah, hisab disebutkan juga terbagi 2. Ada yang disebut dengan hisabul arad, ya, hisabul arad, yaitu hisab yang mudah, diperlihatkan tentang amalan-amalan mereka. Yang kedua ada hisab munakasyah. Kata Nabi, ya, man nukisha faqad halaka. Siapa yang dihisab dengan hisab munakasyah, celaka dia. Orang yang dihisab dengan hisabul arad, hisab yang mudah, sebagaimana dikatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih
fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, ya, maka barang siapa yang didatangkan kitabnya dari arah kanannya, ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah adalah diperlihatkan kepadanya amalan-amalan kebaikannya, kemudian diperlihatkan kepadanya amalan-amalan kesalahannya, dan kemudian ditutup kesalahannya, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya itu. Dan ini untuk kaum muslimin, hisab yang mudah. Apakah untuk seluruh kaum muslimin? Hisab yang kedua itu hisab munakasah, itu atau dikatakan hisab yang detail, ditanya satu demi satu. Dan kemudian dikatakan Nabi, orang kalau dihisab dengan hisab munakasah, itu orang yang datang catatan amal dari sebelah kiri, dan dia ini akan menghadapi hisab yang berat, dan orang ini tidak akan terlepas dari azab. Orang ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang memiliki dosa-dosa yang harus dia dimasukkan ke dalam neraka atau diazab di akhirat karena dosanya itu. Maka dia dihisab dengan hisab munakasah, kemudian dia disiksa, diazab sampai habis dosa-dosanya itu, baru dia dikeluarkan dari azab dan dimasukkan ke dalam surga. Kaitan dengan yang tadi, siapa yang berusaha menghisab dirinya di dunia akan ringan baginya hisab di akhirat. Bagaimana untuk memperingan hisab di akhirat? Hisab kehidupan kita, amalan kita di dunia. Bagaimana caranya? Ya, dengan memperhitungkan apa yang akan kita amalkan, apa yang kita lakukan, apakah memang sudah merupakan yaitu hal yang sesuai dengan Islam atau tidak, diridhoi oleh Allah atau tidak. Nah, dalam hal ini innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas di dunia ini dalam agama. Tapi di antara keduanya ada yang subhat. Maka orang-orang yang meninggalkan perkara subhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Jadi ada cara dalam menghadapi perkara subhat. Tapi bagaimana mungkin kalau yang terang-terang haram pun dilabrak, yang terang-terang wajib pun ditinggal, bagaimana yang subhat dia akan hati-hati? Ya, tidaklah berhati-hati tentang perkara yang kurang jelas kecuali orang yang serius dalam melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu faedah pertama, menyadari bahwa akan ada hisab di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, kana salaf rahimahumullahu min ahrasin nasi ala muhasabati anfusihim ma'ahum alaihi min at-taqwa wal amalis salih. Kedua adalah para salafus salih rahimahumullahu jami'a. Mereka adalah orang-orang yang paling peduli, ya, yang sangat peduli di dalam menghisab diri-diri mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memenuhi kehidupannya dengan amal-amal yang mulia. Mereka adalah yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para salafus salih. Ya, waktu terbatas, ya. Itu yang kedua. Ingat bahwa para salafus saleh mereka sangat peduli, sangat takut dengan dosa-dosa yang terjadi. Ya, bahkan mereka itu
lebih besar rasa takutnya, ya, lebih besar rasa takutnya akan terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran daripada berharap daripada amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya. Jadi seseorang yang beramal hendaknya ada khauf dan raja dalam dirinya. Walaupun beramal dengan amal soleh, dia beramal dengan amal soleh, takut kalau amalnya itu belum cukup untuk menebus kesalahan-kesalahan dan untuk menebus keselamatan di akhirat. Dan berharap amalan-amalan itu bisa diterima oleh Allah. Kalau dia jatuh kepada perbuatan dosa, dia takut bahwa perbuatan-perbuatan itu akan jadi penyebab dia terancam dengan yaitu azab yang sangat pedih, dan dia berharap kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang maksum pun ya beristighfar dan bertaubat dalam setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Ya. Nah, bagaimana kita khawatir dan takut atas amal-amal yang telah kita lakukan. Takut amal yang benar tidak diterima dikarenakan mungkin riya, sum'ah yang ada dalam diri kita, atau amal itu tidak sesuai dengan syariat, kita tidak ikhlas barangkali, dan kemudian perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan ya sengaja atau mungkin karena kelalaian kita. Namun kita meyakini semua itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya dallal haditsu ala anna al-ghayata min ta'allumil ilmi hiya al-amalu bih. Lidza rafa'a Allah taala darajatal ulama ala ghairihim. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11. Bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan dari menuntut ilmu, ya, tujuan dari mempelajari ilmu din, ya, bahkan ilmu dunia kita pelajari, tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita di akhirat, ya, dan maslahat di dunia. Terutama ilmu din yang dipelajari adalah untuk diamalkan untuk keselamatan diri kita. Ya, setiap buku yang kita baca, tulisan yang kita baca, ya, Al-Quran yang kita baca, artinya, tafsirnya dan lain-lainnya, hadis yang kita baca, perkataan-perkataan para ulama, kitab-kitab tauhid, kitab fikih dan lain-lain yang kita baca, targetnya adalah agar kita bisa memperbaiki amal. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amali, ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya, target daripada menuntut ilmu adalah amal. Bukanlah orang alim itu karena banyak meriwayatkan ilmu, tapi dikarenakan rasa takut, ya, yang tertancap di dalam hatinya kepada Allah, yang menimbulkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, ya, pastikan dan berusaha semaksimal mungkin bahwa apa yang kita amalkan adalah yang bermanfaat bagi agama kita, bagi akhirat kita, atau setidak-tidaknya memperbaiki kualitas hidup kita di dunia. Sebagaimana dalam hadis tadi, inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya, tanda bagusnya agama seseorang, dia tinggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan faedah. Kalau enggak berfaedah untuk agamanya, ya, bahkan mungkin untuk dunianya, ya sudah, tinggalkan saja. Sebagaimana kata oleh Ustaz Firmana tadi, ya kan, oh bagaimana kalau cerita hoak bagi dan segala macamnya. Sekarang yang dilihat secara ikhlas, ini faedah enggak untuk agama kita, menyelamatkan kita enggak di akhirat, memperbaiki kualitas hidup kita enggak di dunia, tambah baik hubungan kita dengan orang, tambah terwujud ketentraman di negeri kita, wujud kedamaian di negeri kita. Atas hal ini kalau kita lakukan, atau berita kalau kita sebarkan, ya, menambah keamanan atau malah menambah kericuhan, hilangnya ketenangan. Kalau menimbulkan kekacauan, menghilangkan rasa aman, berarti tidak berguna.
maka jangan ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang kita tidak mengetahui hakikat persoalan itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu dalam perkara tersebut. Ya, nggak tahu kita ini bermanfaat nggak untuk agama kita, ini memperbaiki kualitas hidup kita atau tidak, kita nggak paham. Ya sudah, kalau sudah nggak paham, tinggalkan saja, jangan ikut-ikutan. Ya, lakukanlah perkara-perkara yang jelas berguna, karena kesempatan sangat terbatas. Waktu ini terlalu singkat dan semuanya akan ditagih pertanggungjawaban. Dan seseorang tetap dalam kerugian kecuali yang melandasi hidupnya dengan keimanan, mengisi waktu-waktu ini dengan landasan keimanan, dan kemudian mengisi kehidupan dengan amalan-amalan. Ya, kita tidak rincikan tentang apa yang akan ditanyakan, tentang umur, tentang harta, segala macam, karena sudah tahu intinya adalah karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Termasuk seperti tentang harta, yang ditanya bukan jumlahnya, tapi bagaimana mendapatkannya. Nah, ini pelajaran penting bagi seorang hamba. Ini didapatkan dengan cara yang dibenarkan dalam syariat atau tidak. Begitu. Baru apa yang kita miliki kemana digunakan? Untuk taat kepada Allah atau justru untuk merusak agama kita? Berbuat maksiat, berbuat bid'ah, berbuat kesyirikan, atau untuk apa kita gunakan? Karena semua itu akan dituntut pertanggungjawaban. Karena kita hidup di dunia ini adalah untuk tujuan mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata-mata. Nah, mudah-mudahan ya menjadi nasihat bagi kita untuk lebih berhati-hati di dalam kehidupan ini dan memperbanyak bekal ilmu din agar kita bisa berbekal takwa di dalam kehidupan ini, bekal yang akan kita bawa untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Ya, karena sudah sampai waktunya, mungkin beberapa menit ke depan ya mungkin kita tambahi dengan ya pertanyaan-pertanyaan jika ada yang dirasa ya perlu. Silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izinkan ana bertanya, bagaimana membayar zakat fitrah yang benar? Haruskah membayar dengan uang atau membayarnya dengan beras? Atau kedua-duanya, uang dan beras? Ya. Mohon diberi nasihatnya Ustaz agar membayar zakat di tahun ini ya, yaitu dengan cara yang benar, dan apakah ada sunnah-sunnah untuk membayar zakat. Pada dasarnya zakat fitrah itu disebutkan oleh Nabi, zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa, tahratun lis-shaimin, mensucikan orang-orang yang berpuasa, wa tu'matun lil masakin, makanan orang miskin. Maka oleh sebab itu sebahagian ulama berpandangan bahwasanya zakat fitrah khusus itu adalah dengan bahan makanan, jadi dengan makanan pokok, karena dikatakan sebagai makanan orang miskin. Kemudian sebahagian membolehkan dengan uang. Ya, dan wallahu a'lam bisawab dalam hal ini bahwasanya ada memang terjadi di zaman ya para khalifah, dan saya lupa khalifah siapa, disebutkan bahwasanya untuk kemaslahatan
pada saat itu dibolehkan orang membayar zakat dengan yaitu uang. Dikala ya pada saat itu yang lebih mereka butuhkan adalah uang, bukan makanan pokok. Ya, jikala yang dibutuhkan pada saat itu adalah uang, bukan makanan pokok. Maka sebagian ulama mengatakan membolehkannya jika demikian keadaannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa hukumnya seorang bapak yang tidak sholat tapi dia Islam, dia Muslim, mau menikahkan anak perempuannya? Ya, seorang bapak meninggalkan sholat. Ya, pertama sekali ulama berbeda pendapat tentang hukum sengaja meninggalkan sholat. Ya, orang yang sengaja meninggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan kafir, kharaja minal millah, sebagian mengatakan kafir dengan kufur amal, tidak mengeluarkannya dari Islam. Nah, persoalannya juga bahwasanya kalaupun menghukumi seseorang itu dikatakan kafir dengan meninggalkan sholat, kalau mengikuti pendapat yang demikian, kufur ta'yin tidak boleh diberlakukan sebelum ditegakkannya hujjah. Nah, kaum muslimin terutama di negeri kita yang mungkin mereka meninggalkan sholat, mereka juga tidak mengetahui ya kadar dosa yang ditimpakan kepadanya dengan meninggalkan sholat tersebut. Dan dia beserta tetangganya dan masyarakat juga tetap memandang dia adalah seorang muslim, termasuk kita. Ya, kenapa? Ketika dia meninggal dunia juga disolatkan orang. Kenapa? Dikarenakan hukum itu ada dua, ada hukum mutlak, ada hukum ta'yin. Hukum ta'yin adalah menghukumi seseorang yang umpamanya melakukan suatu perbuatan kufur tidak bisa langsung dikatakan si fulan kafir, karena ada penghalang-penghalangnya, di antaranya iqamatul hujjah, tegaknya hujjah kepadanya. Dan kita tidak mengetahui orang yang meninggalkan suatu kewajiban itu apa penyebabnya. Maka oleh sebab itu dia tetap dihukumi muslim para pribadinya. Maka seorang muslim boleh menikahkan anaknya, walaupun yang lebih baik adalah itu walinya yang menegakkan sholat. Ya, tapi kalau tidak ada dan bapaknya tidak sholat, maka bapaknya boleh untuk jadi wali nikahnya. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, ana dulu pernah meminta untuk diruqyah, tapi pada saat itu ana tidak tahu hukumnya. Meminta ruqyah itu seperti apa? Ya, dan sekarang sudah tahu? Sekarang sudah tahu kan? Apa hukum minta ruqyah? Boleh, ya kan? Boleh dengan syarat. Ya, boleh dengan syarat. Ya, dengan syarat. Ya, seperti apa? Kemudian dan pada saat ana diruqyah, ustadz yang meruqyah itu membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Itu bagaimana? Ya benar. Kalau ruqyah dengan Al-Qur'an, dengan asmaullah, sifat-sifat Allah, ya, dengan hadis-hadis, doa-doa, itu boleh. Yang menjadi persoalan adalah meminta ruqyah. Ya. Jika meminta ruqyah ini mengurangi tawakal, inilah tetap boleh, akan tetapi menjadi salah satu sebab ya tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Artinya apa? Dia mengurangi kadar kesempurnaan tauhid. Tapi kalau meminta ruqyah dengan syarat bahwasanya dia tahu ruqyah diizinkan oleh Allah, ruqyahnya sesuai dengan sunnah, tidak ada kesyirikan, ruqyah hanyalah wasilah, hanyalah sebab, yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau Allah sembuhkan, syukur alhamdulillah,
itu lebih baik. Dan kalau disembuhkan, belum disembuhkan, sabar, dan itu adalah ketetapan Allah yang paling baik, maka tidak menjadi persoalan. Kalau demikian adanya, tetap saja tidak ada masalah. Tapi yang sering terjadi sekarang memang orang dikarenakan pada umumnya dikarenakan lemah tauhid, orang sampai mengagung-agungkan tukang ruqyah. Nah, begitu. Padahal bukan tukang ruqyah hebat, tidak. Hanya saja memang sembuh dengan izin Allah. Terkadang pengobatan atau ruqyah itu sembuh bukan karena hebatnya tukang ruqyah, tapi bagaimana? Dikarenakan besarnya hajat orang yang sakit kepada Allah, ya, sehingga Allah dengar rintihan batinnya. Atau doa dari orang yang meruqyah dikabulkan oleh Allah. Ya, hanya saja itu. Allah kabulkan doa seseorang, sesuatu yang baik, begitu. Kan bukan menunjukkan hebatnya orang itu. Mungkin pada saat itu doanya dikabulkan karena besarnya kebutuhan orang yang datang kepada orang yang meruqyah ini. Besok belum tentu lagi. Ya sudah, yang sudah dikabulkan Allah itu satu karunia Allah yang maha besar. Jika tidak mengganggu tawakalnya, tidak mengapa, begitu ya. Ustadz, ada seorang anak yang terlahir di luar nikah. Sejak dalam kandungan, ayahnya tidak pernah bertanggung jawab sampai anak itu lahir dan anak itu sudah dewasa. Kemudian dan sudah berumah tangga, ya. Apakah anak tersebut nanti bisa menuntut di yaumul hisab? Ya, mohon nasihatnya. Al jannatu daru fadlin wan naru daru adlin. Surga itu adalah negeri yang akan ditempati oleh orang-orang berdasarkan karunia Allah kepadanya, pemberian Allah. Dan neraka adalah negeri yang penuh azab yang akan ditempati oleh orang-orang, ya, berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka itu negeri keadilan, ya. Surga itu adalah negeri, yaitu, ya, nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah seseorang masuk ke dalam surga, ya, kecuali, ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika terjadi seperti ini, seorang anak yang demikian keadaannya, ya, toh dia menjadi seorang yang terlahir seperti itu keadaannya, kewajiban dia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian adapun kewajiban dia dalam kehidupan dunia, ya, yang terbaik dia doakan ampunan kepada Allah untuk itu ayahnya secara biologis, bagaimanapun dia terlahir memang dari jalan itu. Mohonkan ampun kepada Allah. Ya.
tentang pengobatan kai. Pengobatannya itu memakai tenaga listrik ke besi. Apakah itu termasuk ya penghalang tanpa hisab? Besinya itu maksudnya dipanaskan dengan listrik. Kemudian setelah memerah ditempelkan. Kalau begitu ya karena ada apinya. Intinya adalah ada apinya. Kai besi panas. Intinya kan kai besi, pengobatan dengan besi panas. Begitu. Dan itu adalah pengobatan yang tidak disukai oleh Nabi. Nabi membencinya. Dan itu juga dampaknya buruk karena merusak kulit. Ya. Di negeri kita biasa ada nggak pengobatan dengan kai ini? Cara seperti apa? Ada. Sunat pakai? Terus? Itu bukan pengobatan. Wallahu a'lam. Oh. Panas. Oh, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bisawab. Bagaimana jika dahulunya pernah bertatayyur karena kejahilan? Apakah telah gugur kesempatan masuk surga tanpa hisab? Ya, kalau dia belum taubat sampai meninggal. Kalau sudah taubat, sudah tidak ada masalah. Ya, tetap dia berhak dengan hadis tersebut. Yang penting dia bertaubat. Ya, dahulu pernah bertatayur karena jahil. Ya. Ini hari barangkali masih pernah juga bertatayur karena tatayur itu sangat banyak bentuknya. Jadi butuh belajar ya tentang hal ini supaya kita tahu tatayur itu apa saja gitu. Agar kita memang betul-betul terbebas daripada tatayur. Karena tatayur itu sangat banyak. Sangat banyak yang berkaitan dengan tatayur. Ya, jadi adapun orang yang sudah bertaubat, maka taubat menghapus dosa seluruhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghapus dosa seluruhnya. Hada liman taba. Ini berlaku untuk orang yang bertaubat. Ya, jadi yang penting kita bertaubat, bukan soal pernahnya. Kalau pernahnya karena kita tidak tahu, ya tidak ada masalah. Bahkan mungkin tahu dahulu kemudian bertatayur, bikin kesyirikan. Padahal sudah tahu jimat adalah syirik, pakai jimat dahulu. Sekarang ini taubat, mendapat hidayah, tetap, sudah dihapus dosanya. Apalagi yang tidak tahu karena kejahilan. Dengan sengaja pun, kalau taubat tetap diampuni, begitu. Ustaz, apa hukum menuntut ilmu di internet? Ilmu apa yang didapat di internet? Ya, kalau barangkali ada 1, 2 atau ada beberapa keterangan yang diambil dari situ, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau antum mengandalkan menimba ilmu ya hanya dari internet, tidak duduk bersama guru, maka sangat dikhawatirkan akan timbul salah pemahaman. Ya, karena pakai apa nanti ditimbang bahwasanya dalil itu ya pemahamannya bagaimana? Karena kebanyakan kaum muslimin dan para pemuda ini jatuh kepada penyimpangan itu adalah karena fahmud dalil, dalam memahami dalil. Karena dalil itu punya peluang untuk difahami dengan berbagai keinginan dan berbagai pemahaman. Padahal seharusnya dalil itu harus diikat dengan pemahaman para salafun saleh.
Ya, jadi kalau mungkin ada beberapa hal dia dapatkan melalui internet, ya, jika mempunyai dalil-dalil yang jelas dan diterangkan oleh orang-orang yang dipercaya, ya, boleh, tidak apa-apa. Dengar kajian, ya, ustadz ini, syekh ini lewat internet, dan tidak apa-apa. Boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau dengan alasan sudah ada internet, sudah ada HP di rumah, nggak palah pergi ngaji lagi, ini keliru. Itu keliru, ya, tidak benar. Sudah ya, ya. Jadi sudah jam 6 kurang 15 menit, ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan juga para ikhwan sudah letih dari pagi, ya. Alhamdulillah begitu sabarnya antum duduk bersama-sama di sini, menunggu orang per orang, ustadz demi ustadz, ya, yang hadir memberikan pelajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum dan kita semua yang hadir di sini, dan Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, dan juga dalam mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah berikan kepada kita balasan yang baik, dan semoga Allah lindungi kita dalam kehidupan ini. Allah bimbing kita ke jalan yang benar, dan diberikan balasan yang baik di akhirat, ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.